Sunya adalah kota kecil yang tenang, dikelilingi perbukitan dan ladang teh yang menghijau. Setelah kematian ayahnya, Elisa, gadis berusia 16 tahun, pindah ke kota ini bersama ibunya, Maria untuk memulai hidup baru. Mereka menyewa rumah kecil di pinggir kota, dan untuk mencari kekuatan batin, Maria segera mengajak Elisa beribadah ke gereja terdekat. Gereja Kasih Abadi adalah bangunan tua yang megah dengan jendela kaca patri bergambar Yesus dan para muridnya. Suasana di dalam gereja terasa hangat, penuh nyanyian pujian dan doa. Di mimbar berdiri pendeta Gideon, pria parubaya dengan suara tenang dan mata yang seolah bisa menembus hati. Kita semua adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Datanglah kepadanya dengan hati yang terbuka, ucap Gideon di akhir khotbahnya. Usai ibadah, pendeta itu mendekati Maria dan Elisa. Ia menjabat tangan mereka dengan hangat. Selamat datang di Kasih Abadi. Rumah ini terbuka untuk kalian, katanya sambil menatap Elisa dalam-dalam, terlalu lama untuk ukuran sapaan biasa. Beberapa hari kemudian, Elisa mendapat undangan untuk mengikuti kegiatan pelayanan remaja. Ibadah, diskusi Alkitab, dan kerja sosial menjadi rutinitas barunya. Gideon kerap hadir dalam pertemuan itu, memuji Elisa di depan remaja lain, menyebutnya penuh terang dan dipilih Tuhan. Di tengah pujian dan kekaguman itu, Elisa mulai merasa dihargai. Ia tidak tahu bahwa pelan-pelan, pintu kepercayaannya sedang dibuka dengan niat yang tak suci. Sejak bergabung dalam pelayanan remaja, hari-hari Elisa dipenuhi aktivitas gereja. Ia sibuk mengurus acara ibadah, latihan musik, dan kunjungan ke panti asuhan. Pendeta Gideon sering memuji dedikasinya di depan jemaat. Anak ini punya roh yang luar biasa, ucapnya suatu hari, menepuk bahu Elisa saat semua remaja berkumpul. Wajahnya tersenyum hangat, tapi Elisa merasa ada sesuatu dalam sentuhan itu yang terlalu akrab. Beberapa minggu kemudian, Gideon memanggil Elisa secara pribadi setelah ibadah remaja. Elisa, kamu punya potensi yang luar biasa. Tapi aku melihat ada beban dalam hatimu. Maukah kamu datang ke ruang konseling untuk didoakan khusus? Elisa ragu, tapi ia mempercayai Gideon. Semua orang mempercayainya. Ia hanya berkata pelan, baik, pendeta. Hari Jumat sore, ia datang seperti yang dijanjikan. Ruang konseling di belakang gereja itu sepi, hanya cahaya redup dari lampu meja yang menerangi. Gideon duduk di kursi kayu, dan menyuruh Elisa duduk di seberangnya. Sekarang tutup matamu. Kita akan mulai dengan doa pelepasan, kadang roh-roh luka masa lalu menempel di tubuh tanpa kita sadari, ucapnya, menundukkan kepala. Elisa menurut. Ia menutup mata, menggenggam tangan di pangkuannya. Gideon mulai berdoa, pelan, dalam, lalu tangannya menyentuh kepala Elisa, turun ke bahunya, dan berhenti di punggung bawahnya. Elisa membuka mata. Ia merasa tak nyaman. Pendeta, saya merasa aneh. Jangan lawan Roh Kudus. Biarkan dia bekerja, bisik Gideon. Tapi sentuhan itu tak terasa suci. Jemarinya bergerak ke sisi tubuh Elisa, terlalu lama. Ia mendadak berdiri dan menjauh. Saya harus pulang. Gideon hanya diam, menatapnya tanpa ekspresi. Dalam perjalanan pulang, Elisa gemetar. Kepalanya penuh pertanyaan. Apakah aku salah sangka? Tapi kenapa rasanya salah? Tapi dia kan hamba Tuhan. Saat sampai rumah, ia langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Elisa tidak berdoa sebelum tidur. Hari-hari setelah kejadian itu, Elisa merasa asing di tubuhnya sendiri. Setiap kali ia berada di gereja, ia merasa matanya terus diawasi. Tapi wajah Gideon tetap seperti biasa, ramah, tenang, penuh kasih saat berkhotbah. Tak ada satupun jemaat yang curiga. Justru, banyak ibu-ibu memuji betapa dekatnya Elisa dengan sang pendeta. Wah, pendeta Gideon sampai percaya. Bimbing kamu secara pribadi. Itu anugerah, nak, ujar salah satu jemaat senior pada suatu pagi. Elisa hanya tersenyum kaku. Ia mulai bolos dari kegiatan pelayanan. Namun, pada malam minggu, ibunya mendatanginya di kamar. Pendeta Gideon bilang kamu tidak datang 2 kali berturut-turut. Ada apa, Elisa? Elisa ragu, ingin bicara, tapi bibirnya terkunci. Ia tahu ibunya begitu menghormati Gideon. Ia takut dianggap berbohong, atau lebih buruk, mempermalukan ibunya yang telah begitu percaya pada gereja ini. Aku cuma capek, Ma, katanya akhirnya. Maria mengangguk pelan. Besok tetap ikut ibadah ya. Pendeta Gideon mau bicara lagi sama kamu,
katanya untuk penyembuhan jiwa. Esoknya, usai ibadah, Gideon menghampiri Elisa. Tuhan menaruh kamu dalam beban doaku. Kita harus lanjutkan sesi konseling itu. Iblis suka masuk saat kita ragu. Kamu jangan takut. Meski hatinya menolak, tekanan dan rasa bersalah membuat Elisa mengangguk. Di ruang konseling sore itu, Gideon tidak langsung berdoa. Ia berbicara pelan, membahas tentang tubuh sebagai wadah roh, dan bahwa kadang luka batin hanya bisa disembuhkan lewat sentuhan kudus. Kali ini, ia menyuruh Elisa duduk lebih dekat. Kamu harus percaya pada hamba Tuhan. Ini bukan pelecehan, ini penyembuhan. Ketika ia menyentuh Elisa lagi, kali ini lebih berani, lebih kasar, Elisa mendorong tangannya dan berdiri. Cukup, saya mau pulang. Wajah Gideon berubah, dingin. Jangan biarkan iblis membuatmu membenci gembalamu sendiri, Elisa. Tapi Elisa tak peduli. Ia lari keluar dari ruang itu, menahan tangis, tak menoleh ke belakang. Untuk pertama kalinya, ia sadar, ini bukan salahnya. Tapi jika ia diam, itu akan terus terjadi, pada dirinya, atau orang lain. Di ujung malam, ia mengirim pesan pada seseorang yang selama ini diam di gereja, sahabatnya, Rina. Kamu pernah ngerasa aneh nggak waktu dikoningin sama Gideon? Pesan itu dikirim, dan dalam hitungan detik, jawaban datang. Aku juga, Liz dan aku juga nggak tahu harus bilang ke siapa. Mereka bukan satu-satunya. Malam itu, Elisa dan Rina bertukar pesan panjang. Mereka berbagi pengalaman, semuanya mirip, ruangan yang sama, dalih konseling rohani, dan sentuhan yang menjijikkan. Elisa menangis saat membaca pengakuan Rina. Tangis karena marah, karena jijik, dan karena merasa tidak sendiri. Keesokan harinya, Elisa akhirnya bicara pada ibunya. Aku dilecehkan, Ma, oleh pendeta Gideon. 2 kali. Maria terdiam, lama, tangannya gemetar. Jangan bicara sembarangan, Liz. Dia orang suci, pendeta, orang tua akan mempercayainya, bukan kamu. Makanya aku baru cerita sekarang. Karena semua orang buta, Elisa berteriak sambil menangis. Tapi Maria tidak bisa menerima. Seperti kebanyakan jemaat, ia terlalu percaya pada citra kesucian gereja. Ia menuduh anaknya berhalusinasi, merasa dihantui, dosa-dosa pribadi. Ia bahkan menyarankan Elisa bertobat dan meminta maaf. Elisa pergi dari rumah malam itu. Ia menginap di rumah Rina. Di hari-hari berikutnya, mereka mulai menggali. Rina menghubungi Lydia, seorang mantan pelayan remaja yang pindah ke luar kota secara tiba-tiba 2 tahun lalu. Dengan suara berat, Lydia mengaku, ia pun pernah disentuh oleh Gideon di ruang doa. Tapi saat ia cerita ke dewan gereja, jawabannya justru, jangan jatuhkan gereja hanya karena kamu kecewa. Satu demi satu, mereka menemukan korban lain. Ada yang memilih diam karena takut. Ada yang trauma sampai berhenti percaya pada Tuhan. Tapi cerita mereka selalu sama, dan selalu berakhir dengan dibungkam. Dengan keberanian yang tersisa, Elisa dan Rina memutuskan menulis surat terbuka. Mereka cetak puluhan lembar, menyebarkannya diam-diam ke laci bangku gereja saat ibadah pagi. Judulnya sederhana, Kami Tidak Diam Lagi. Isinya, pengakuan, kesaksian, seruan keadilan. Minggu berikutnya, suasana gereja geger. Dewan gereja memanggil mereka berdua. Di ruang rapat yang dingin, 3 penatua pria dan 2 ibu majelis menatap mereka penuh tekanan. Apa maksud kalian menyebar fitnah? Kami tidak fitnah, jawab Rina tenang. Kami korban, tapi tak ada yang percaya. Justru mereka diancam akan dipolisikan karena mencemarkan nama baik gereja dan pendeta. Malam itu, Elisa pulang ke rumah dan mengambil satu keputusan penting. Ia buka laptop, menulis ulang semua kronologi kejadian, lalu mengirimnya, bukan ke gereja, tapi ke media lokal dan lembaga perlindungan anak dan perempuan. Gereja boleh menutup telinga, tapi dunia di luar tak harus ikut buta. 3 hari setelah Elisa mengirim laporan dan kronologi ke media lokal serta LSM, tidak ada tanggapan. Dunia tampak diam, tapi malam keempat, sebuah surel masuk dari jurnalis bernama Johan. Ia menulis, kami sedang memverifikasi semua yang kamu laporkan. Jika ini benar, kasus ini harus diangkat. Tapi kamu harus siap, kamu sedang menyentuh kekuasaan yang besar. Elisa membalas, saya sudah disentuh oleh kekuasaan itu sejak lama. Sekarang gilirannya dilihat. Sementara itu di gereja, Gideon berdiri di mimbar seperti biasa, tapi ada kegugupan yang samar di wajahnya.
Beberapa jemaat mulai gelisah. Surat yang mereka baca minggu lalu tidak mudah dilupakan. Beberapa remaja perempuan memilih duduk di luar ruang ibadah. Ada bisik-bisik di antara orang tua. Bahkan penatua gereja mulai berdebat secara tertutup. Namun di khotbahnya, Gideon menyerang balik secara halus. Iblis bisa memakai siapa saja untuk menghancurkan rumah Tuhan, termasuk anak-anak muda yang dipenuhi pemberontakan dan dusta. Elisa menontonnya lewat siaran daring. Ia mengepalkan tangan. Rina duduk di sampingnya, wajahnya tegang. Beberapa hari kemudian, berita itu meledak. Sebuah artikel panjang diterbitkan di media lokal berjudul, "Pendeta terhormat atau predator tersembunyi. Kesaksian korban dari Gereja Kasih Abadi." Wawancara dengan Elisa, Rina, dan dua korban lainnya dibuka dengan kata-kata tajam. Tidak ada nama asli, tapi isi cerita cukup untuk mengguncang kepercayaan masyarakat. Komentar mengalir deras. Sebagian mendukung para korban, tapi tak sedikit pula yang membela Gideon. Pendeta kita orang suci, mereka pasti bohong. Remaja zaman sekarang memang suka mencari sensasi. Iblis sedang menyerang gereja. Elisa gemetar membaca komentar itu. Tapi di tengah badai fitnah, satu pesan pribadi masuk dari Lydia. "Terima kasih, karena kamu berani bicara, aku juga mau bicara." Pertemuan para korban. LSM menyarankan agar para korban berkumpul dan mengajukan laporan resmi ke polisi. Elisa, Rina, dan 4 perempuan lain akhirnya berdiri bersama di kantor hukum. Mereka menandatangani laporan, menyertakan bukti kronologis, tangkapan layar pesan, serta kesaksian tertulis. Di hari itu, di depan kamera wartawan, Elisa berdiri dan berkata, "Kami bukan anti Tuhan, kami hanya menolak menyembah manusia yang menyamar atas namanya." Gideon menonton siaran itu dari kantornya, rahangnya mengeras. Telepon gereja terus berdering. Dewan gereja mulai retak, beberapa menutup diri, yang lain mulai mempertanyakan semua yang selama ini mereka diamkan. Bayang-bayang mulai menyelimuti nama besar yang dulu disucikan. Hari Minggu, Gereja Kasih Abadi terasa sepi. Barisan bangku kosong tampak di mana-mana. Jemaat mulai ragu. Beberapa keluarga memutuskan berhenti datang, tak sanggup beribadah dalam bayang-bayang tuduhan yang terus berkembang. Tapi sebagian tetap datang, menyanyikan lagu-lagu pujian dengan mata tertunduk, pura-pura dunia di luar tak ada. Di tengah kekosongan itu, Gideon tetap berdiri di mimbar. Ia berbicara lebih keras dari biasanya. Khotbahnya kali ini tidak lagi soal kasih atau pengampunan. Di akhir zaman, anak-anak yang durhaka akan mencemarkan rumah Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Sorot matanya tajam. Sekilas, tampak panik tersamar dalam kemarahan. Ketegangan di dalam dewan gereja. Malam itu, rapat luar biasa digelar oleh para penatua. Pembahasan, langkah gereja menghadapi tekanan publik. Penatua Thomas, yang dikenal paling senior, akhirnya angkat suara. "Gideon, kamu harus mundur sementara. Bukan karena kami menghakimimu, tapi karena gereja ini sedang berdarah dan butuh penyembuhan." Gideon tertawa pelan, sinis. "Jadi setelah semua yang aku korbankan, kalian memilih percaya pada anak-anak yang bahkan belum dewasa secara rohani." Majelis ibu bernama Sarah menunduk, lalu berkata lirih, "Bukan karena kami percaya mereka, tapi karena suara mereka terlalu mirip. Terlalu konsisten, dan terlalu menyakitkan untuk diabaikan." Gideon menolak mundur, tapi ia tidak tahu, keputusan itu sudah bukan lagi di tangannya. Intervensi hukum. Pihak kepolisian memanggil Gideon untuk pemeriksaan pertama. Ia datang dengan jas hitam dan senyum datar. Ditemani pengacara gereja, ia menyangkal semua tuduhan. Itu hanya bimbingan rohani. Mereka salah paham. Namun, polisi memiliki lebih dari sekadar cerita. Rekaman suara, tangkapan layar pesan WhatsApp, dan 5 kesaksian tertulis dari korban berbeda. Media berdatangan ke kantor polisi. Kamera-kamera merekam saat Gideon keluar dari ruang pemeriksaan. Untuk pertama kalinya, wajah pendeta itu tidak terlihat agung, tapi kosong dan takut. Dampak sosial, nama gereja tercoreng, para donatur menarik bantuan, anak-anak remaja berhenti datang, beberapa gereja tetangga memutus hubungan. Di sosial media, tagar "Kami percaya korban dan gereja bukan tirai dosa" mulai trending. LSM yang mendampingi Elisa mengeluarkan pernyataan. Institusi keagamaan harus jadi tempat aman, bukan tempat berlindung bagi predator. Iman tak boleh membungkam kebenaran. Di rumah Elisa, Maria, ibu Elisa,
menatap televisi dengan air mata. Ia melihat putrinya diwawancara, berbicara tenang tapi jelas. Ia menyesal atas semua penyangkalan dan ketidakpercayaannya. Malam itu, ia masuk ke kamar Elisa dan memeluknya. "Maaf, Ma tidak percaya dari awal." Elisa menangis dalam pelukannya. Tapi bukan karena lemah, melainkan karena akhirnya, satu tembok besar runtuh ibunya percaya. Gedung Pengadilan Negeri Sunya dipenuhi wartawan, aktivis, dan jemaat yang penasaran. Di depan ruang sidang utama, sebuah poster dipasang diam-diam oleh para relawan. "Kita tak membenci Tuhan, kita melawan kejahatan yang berlindung di balik namanya." Hari itu, sidang pra-peradilan dimulai. Gideon hadir didampingi pengacara dari Yayasan Gereja. Senyum tenang masih terpampang di wajahnya, tapi mata tak lagi menyala. Di hadapannya, duduk 6 saksi korban. Salah satunya, Elisa. Suara pertama, saat dipanggil maju, ruang sidang mendadak sunyi. Elisa berdiri, tangannya gemetar, tapi wajahnya teguh. Di tangan, ia menggenggam sebuah salib kecil milik almarhum ayahnya. "Saya berdiri di sini bukan untuk menghancurkan gereja, tapi untuk menyelamatkan anak-anak yang datang setelah saya." Ia kemudian menceritakan secara runtut kejadian dalam ruang konseling itu, kalimat-kalimat manipulatif, sentuhan tak layak, dan tekanan mental. Beberapa orang di ruang sidang menunduk. Beberapa wanita menangis pelan. Gideon hanya menatap lurus, tak berkedip. Bukti menguat. Pengacara korban memutar rekaman audio, suara Gideon tengah berdoa sambil menyentuh korban. Lalu tangkapan layar pesan, "Jangan ceritakan ini pada siapapun, cukup kamu dan Roh Kudus." Gideon langsung memprotes, "Itu diambil tanpa izin. Itu pelanggaran privasi." Hakim menatapnya datar. "Yang kami nilai bukan privasi Anda, tapi perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur." Serangan balik, namun tidak semua pihak mendukung korban. Beberapa jemaat garis keras membuat gerakan tandingan, tagar "Kami Bersama Pendeta", menyatakan Gideon hanya korban fitnah dan agenda anti-gereja. Mereka menyebar hoaks bahwa Elisa adalah remaja nakal yang pernah dihukum sekolah, bahwa Rina pernah berpacaran diam-diam dengan pemuda gereja. Tapi semua tuduhan itu runtuh di persidangan. Data, kesaksian guru, dan catatan pribadi membuktikan bahwa Elisa dan Rina tidak memiliki motif selain mencari keadilan. Dukungan tak terduga. Saat tekanan semakin besar, satu sosok muncul di ruang sidang. Lydia, mantan pelayan remaja yang dulu keluar diam-diam. Ia berdiri di depan hakim dan berkata, "Saya meninggalkan gereja bukan karena kehilangan iman, tapi karena iman saya dikhianati." Kesaksiannya mengguncang semua yang hadir. Ia bahkan membawa surat pengunduran dirinya dari pelayanan 2 tahun lalu, yang sempat dikubur oleh Dewan Gereja. Setelah hari itu, jumlah korban yang melapor bertambah menjadi 9. Beberapa di antaranya masih di bawah umur. Polisi menetapkan Gideon sebagai tersangka dan ia ditahan malam itu juga. Gereja Kasih Abadi resmi ditutup untuk sementara oleh Yayasan Pusat. Sidang lanjutan akan digelar sebulan ke depan. Elisa pulang ke rumah dengan tenang. Ia tahu jalan masih panjang. Tapi hari itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak pertama kali masuk ruang konseling lega. Suasana Pengadilan Negeri Sunya dipenuhi liputan media nasional. Kasus ini tak lagi sekadar berita lokal, ia menjadi simbol tentang kekuasaan agama, suara korban, dan batas antara iman dan buta hati. Hari pertama sidang utama dimulai. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan. Terdakwa, Pendeta Gideon Sihotang, didakwa melakukan kekerasan seksual terhadap anak dan pemuda di bawah asuhannya, dengan penyalahgunaan posisi keagamaan dan kuasa rohani, selama kurun waktu lebih dari 8 tahun. Suara ruang sidang senyap, seolah seluruh dunia menahan napas. Sidang yang terbuka. Atas permintaan korban dan tim LSM, sidang dinyatakan terbuka untuk umum demi transparansi dan edukasi sosial. Siaran langsung dilakukan secara terbatas di kanal berita daring. Pendeta Gideon duduk di kursi terdakwa dengan wajah kaku, mengenakan jas gelap dan kalung salib peraknya. Tapi semua yang melihat tahu, hari ini, ia tidak berdiri atas nama Tuhan, melainkan sebagai manusia yang diadili oleh hukum manusia. Kesaksian demi kesaksian. Hari pertama, kesaksian datang dari Rina. Ia menceritakan pola yang sama, bujukan, pemisahan dari teman sebaya, ritual konseling pribadi yang menyimpang. Ia bahkan membawa bukti catatan harian yang ditulis sejak usia 15 tahun. Hari kedua, Lydia bersaksi. Kali ini,
Ia membacakan surat pengunduran dirinya yang dulunya ditolak oleh gereja. Saya merasa tidak lagi aman melayani di lingkungan yang tidak mengakui pelanggaran batas tubuh dan jiwa oleh seorang pemimpin. Hari ketiga, muncul nama baru, Sarah, ibu rumah tangga yang kini berusia 40-an. Ia bersaksi bahwa saat ia masih menjadi remaja, Gideon juga sempat membimbing rohaninya secara tidak pantas. Tapi waktu itu, ia terlalu takut dan memilih bungkam. Kini, ia akhirnya berani. Pertahanan Gideon. Pengacara Gideon mencoba membangun narasi bahwa semua tindakan itu bagian dari doa penyembuhan. Tidak ada penetrasi, sehingga bukan kekerasan seksual berat. Para korban memiliki luka pribadi dan bisa jadi berhalusinasi rohani. Namun jaksa langsung membantah. Ketika seseorang dalam posisi kekuasaan menyentuh tubuh orang yang tidak setara, dan memanipulasi psikologinya lewat doktrin suci, itu adalah bentuk pelecehan spiritual yang berbahaya. Dan hukum tidak bisa membiarkannya. Gideon bicara. Pada hari ke-6, Gideon akhirnya diberi kesempatan berbicara. Ia berdiri, memandangi hakim dan para korban. Saya hanya ingin membantu mereka, saya percaya sentuhan bisa menyembuhkan. Jika saya salah dimengerti, saya minta ampun. Tapi saya tidak pernah berniat jahat. Suaranya terdengar retak, tapi wajah-wajah di hadapannya tidak lagi bisa dibeli dengan air mata atau kata-kata keagamaan. Menuju putusan, setelah 2 minggu sidang terbuka, jaksa menuntut 18 tahun penjara ditambah denda, serta kewajiban rehabilitasi psikologis untuk seluruh korban yang terdampak. Hakim mengetukkan palu, sidang ditunda 7 hari untuk pembacaan vonis akhir. Di rumah Elisa, Elisa menatap kalender, 7 hari lagi, hanya 7 hari menuju keadilan yang bertahun-tahun dikubur. Ia membuka laptop dan mulai menulis bab baru di blognya. Kami tidak ingin melawan gereja. Tapi kami tidak akan lagi menyembunyikan luka di balik kursi doa. Hari vonis. Langit kota Sunya kelabu sejak pagi. Hujan turun tipis, seperti bumi sendiri ikut menahan napas. Elisa mengenakan baju putih sederhana, rambutnya dikuncir rapi. Ia duduk di bangku pengunjung bersama Rina dan Lydia, tangan mereka saling menggenggam. Di bangku seberang, beberapa jemaat gereja datang, sebagian diam, sebagian menunduk tak percaya. Pendeta Gideon berdiri di kursi terdakwa. Kali ini, tanpa senyum, tanpa salib di leher. Hanya sepasang mata kosong, menyaksikan dunia yang tidak lagi bisa ia kendalikan. Putusan dibacakan. Hakim membuka berkas tebal, suara tenang tapi tegas. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, kesaksian korban, ahli psikologi forensik, dan konteks penyalahgunaan kekuasaan spiritual oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Sunya menjatuhkan vonis kepada terdakwa Gideon Sihotang, 19 tahun penjara, pencabutan hak agamaan sebagai pemuka gereja, dan kewajiban membayar restitusi kepada korban. Ruang sidang hening. Tak ada sorak, tak ada teriakan. Hanya napas-napas panjang yang terasa berat, dan mata yang berkaca-kaca. Dibawa pergi, 2 petugas memegang tangan Gideon. Ia menoleh sekali ke belakang, ke arah ruang sidang, seolah mencari sesuatu, mungkin simpati, mungkin belas kasihan, atau mungkin pengampunan. Tapi yang ia temukan hanya wajah-wajah tegas. Dan di antara mereka, Elisa yang kini menatapnya bukan dengan ketakutan, tapi keberanian. Pintu penjara tertutup, tapi bagi para korban, justru itu adalah pintu harapan yang mulai terbuka. Waktu pulih. Beberapa minggu kemudian, Gereja Kasih Abadi ditutup sementara untuk perombakan manajemen dan pengawasan. Yayasan Pusat mengirim pengganti. Ibadah kembali berjalan, tapi atmosfer tak lagi sama. Sebagian jemaat pindah gereja, sebagian lagi mulai membuka mata. Yang pasti, tak ada yang bisa pura-pura buta lagi. Elisa, Rina, dan Lydia ikut dalam sesi konseling pemulihan bersama para aktivis perempuan. Luka mereka tidak akan hilang begitu saja. Tapi kini mereka tahu, luka itu tidak harus mereka pikul sendirian. Buku itu terbit. 6 bulan kemudian, Elisa menerbitkan buku berjudul, Bayang-Bayang Kudus, memuar dari pengalaman yang pernah hampir menghancurkannya. Buku itu laris di toko-toko buku rohani dan masuk daftar bacaan wajib di pelatihan pemimpin muda gereja. Dalam acara peluncuran buku, Elisa berkata, Tuhan bukan pelaku dari kekerasan ini. Tapi Dia hadir di saat kami memilih untuk tidak diam. Setahun telah berlalu sejak vonis itu dijatuhkan. Kota Sunya perlahan kembali tenang, tapi tidak lagi sama. Gereja-gereja di sekitar mulai mengubah kebijakan internal mereka.
Pelatihan pencegahan kekerasan seksual diwajibkan bagi semua pemimpin rohani. Ruang konseling sekarang memiliki kamera pengawas. Keterbukaan mulai menggantikan ketakutan, dan semua itu berawal dari satu keputusan sederhana: tidak diam. Iman yang dipulihkan. Banyak orang mengira Elisa akan meninggalkan iman setelah apa yang terjadi. Tapi nyatanya, ia justru mendalaminya dengan cara baru, lebih pribadi, lebih kritis, dan lebih tulus. Ia mulai mengajar kelas diskusi remaja di komunitas lintas iman. Bukan untuk mengkhotbahi, tapi untuk mendengarkan. Untuk membuktikan bahwa spiritualitas sejati bukan soal takut, tapi soal kejujuran. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk diam demi menjaga nama manusia, ujarnya dalam satu sesi. Tuhan tidak takut pada kebenaran. Surat dari penjara. Suatu hari, sebuah surat sampai ke tangan Elisa. Tidak ada nama pengirim, hanya tertulis dari lapas kelas 2 Sunya. Isi surat itu ringkas, tulisan tangan yang mulai gemetar. Aku tidak meminta maaf agar dibebaskan. Tapi aku menulis karena akhirnya aku sadar, aku telah melukai bukan hanya tubuh, tapi jiwa yang mempercayai Tuhan lewat diriku. Maaf karena menghancurkan gambaran itu. Semoga suatu hari kau bisa benar-benar pulih. Gideon. Elisa membaca surat itu lama. Ia tidak menangis, tidak marah. Hanya menaruh surat itu di dalam kotak kayu bersama salib kecil peninggalan ayahnya, bukan sebagai kenangan luka, tapi sebagai penanda bahwa keadilan pernah datang, sebuah awal baru. Di akhir tahun, Elisa berdiri di sebuah acara nasional bertema asteris, ibadah, iman, dan integritas. Ia berbicara di hadapan ratusan orang, pemuka agama, aktivis, guru, dan remaja. Saya pernah menyalahkan Tuhan karena diam. Tapi sekarang saya tahu, Tuhan tidak diam. Dia bicara lewat hati yang berani. Lewat suara yang bangkit. Lewat tangan-tangan yang tak mau membiarkan kejahatan berlindung di balik namanya. Tepuk tangan pecah. Tapi Elisa tidak butuh tepuk tangan. Yang ia butuhkan hanyalah satu hal. Dunia tempat tidak ada lagi anak yang takut untuk berkata, aku disakiti. Akhir, bayang-bayang kudus bukan hanya cerita tentang pelecehan. Tapi tentang keberanian melawan kekuasaan yang menyamar sebagai kesucian. Tentang memisahkan Tuhan dari topeng-topeng manusia. Dan tentang satu hal yang paling penting. Kebenaran tidak pernah bisa dikalahkan oleh kebohongan yang disucikan.